Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ainun Zulfa Laila dengan NIM 201102010045. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Yang pertama, pengertian haji. Haji itu ziarah Islam tahunan ke Mekah. Nah, hal ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi pengertian haji itu sendiri adalah berniat melakukan perjalanan ke Mekah. Haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju, sedangkan haji secara istilah menyengaja pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Yang kedua, pengertian umroh. Umroh sendiri dalam syariat Islam berarti berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu yang tidak ditentukan seperti ibadah haji. Nah, kalau tadi ibadah haji itu ada waktunya, sedangkan ibadah umroh ini tidak ada waktunya, artinya bebas. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahda Alia Rahmawati dengan NIM 2011020112. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai perbedaan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh yang pertama berdasarkan hukumnya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji merupakan ibadah wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakannya. Kewajiban berhaji bagi Muslim termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Nadatul Ulama Indonesia menyebutkan bahwa hukum haji adalah wajib dan termasuk dalam persoalan hukum yang telah disepakati dan diketahui oleh semua kalangan umat Islam. Bagi Muslim yang mengingkari dan menghindari melakukan ibadah haji padahal ia mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya, maka ia berada termasuk dalam kaum yang berdosa dan merugi. Sementara itu, hukum ibadah umroh masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 disebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh untuk Allah. Selanjutnya adalah perbedaan haji dan umroh berdasarkan waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan ibadah haji terbatas hanya pada musim haji, yakni pada rentang waktu awal bulan Syawal sampai Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Sementara, ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata bahwa dan waktu-waktu dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar Hari Raya Idul Adha, dan umroh bisa dilakukan sepanjang tahun. Perbedaan haji dan umroh berdasarkan rukunnya. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang wajib dilakukan dan apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya dianggap batal. Terdapat 5 rukun haji, yakni niat ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Kelima rukun ini harus dilakukan seluruhnya guna memenuhi keabsahan ibadah haji. Untuk rukun umroh yakni niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pembeda antara haji dan umroh hanyalah wukuf di padang Arafah, yang hanya dilaksanakan oleh jamaah haji saja. Jamaah umroh tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah dan wajib bagi ibadah haji untuk melaksanakannya yang bertepatan dengan jatuhnya Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah perbedaan haji dan umroh berdasarkan kewajibannya. Perbedaan haji dan umroh yang keempat adalah berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan. Pada haji dan umroh, jamaah wajib menjalankan serangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak dapat membatalkan ibadah, namun wajib diganti dengan denda atau dam. Kewajiban haji ada 5, yakni niat ihram dari miqat, yang batas area telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jamaah. Yang kedua adalah menginap di Musdalifah. Yang ketiga menginap di Mina. Yang keempat tawaf wada atau perpisahan dan melempar jumrah.
Sedangkan kewajiban umroh hanya ada dua, yakni niat dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Jumlah kewajiban yang lebih sedikit ini membuat pelaksanaan ibadah umroh lebih cepat dilaksanakan dibandingkan ibadah haji. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Amelia, NIM 2011010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ibadah haji dan umroh. Dasar hukum ibadah haji ialah wajib. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di dalam surah tersebut menjelaskan bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selain itu, hukum haji juga terdapat pada as-sunnah, yakni sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Islam didirikan atas 5 hal yang tertera pada rukun Islam, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji. Sedangkan hukum melaksanakan umroh adalah sunnah bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya, baik dari materi maupun non-materi. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa melaksanakan ibadah umroh ialah sama dengan ibadah haji, yaitu hukumnya wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Akan tetapi ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Fitri dengan NIM 2011020100032. Selanjutnya akan menjelaskan tentang macam-macam pelaksanaan haji dan hikmah dari disyariatkannya pelaksanaan haji. Macam-macam haji itu terdapat 3, yaitu ada haji ifrad, tamattu, dan qiran. Perbedaannya di antara ketiganya adalah berbeda pada urutan pelaksanaannya. Haji ifrad adalah haji yang pelaksanaannya itu didahului dengan melakukan haji terlebih dahulu, lalu kemudian umroh. Kata ifrad sendiri ini berarti menjadikan sesuatu menjadi sendirian atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Pelaksanaan haji secara ifrad ini lebih diutamakan atau lebih baik daripada kedua cara yang lain, yaitu tamattu dan qiran. Dengan melaksanakan haji ifrad tidak perlu melakukan denda atau dam seperti haji tamattu dan qiran. Lalu kemudian haji tamattu. Haji secara tamattu yaitu mendahulukan umroh lalu kemudian haji. Pelaksanaan haji tamattu ini dikenakan denda atau dam, yaitu dengan menyembelih hewan kurban, yakni seekor kambing atau sepertujuh unta atau sapi pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Demikian pula dengan qiran. Qiran itu adalah pelaksanaan haji yang dimana mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi haji dan umroh itu dilaksanakan secara bersamaan. Sama dengan haji tamattu,
Haji Qiron harus membayar dam atau denda, yakni menyembelih hewan kurban seekor kambing atau sepertujuh dari sapi atau unta pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Lalu kemudian hikmah-hikmah melaksanakan haji. Tentunya Allah memerintahkan segala sesuatunya untuk kita beribadah. Apapun itu pasti tidak ada yang sia-sia atau pastinya mengandung hikmah. Dari referensi yang kami dapatkan, kami merumuskan hikmah ibadah haji itu menjadi 6 hikmah, yakni diantaranya yang pertama adalah menjalin ukhuwah Islamiyah, di mana ketika mengerjakan haji, orang-orang seluruh dunia tidak hanya dari Indonesia tapi juga seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia itu mengerjakan haji secara bersama-sama, berkumpul di tempat yang sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu meraih ridha Allah. Di sini hikmah yang pertama adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Lalu kemudian menyempurnakan keislaman. Karena haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam, oleh karenanya ibadah haji adalah sebagai bentuk upaya menyempurnakan keislaman, yakni melaksanakan salah satu rukun Islam yang wajib memang dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu. Namun jika dilakukan untuk yang kedua atau ketiga kali, itu merupakan amalan yang disunnahkan. Lalu kemudian hikmah yang ketiga, menghapus dosa. Dengan melaksanakan haji ini berarti kita mendapat kesempatan untuk menjadi haji yang mabrur. Nah, dengan menggapai haji yang mabrur, itu juga dapat menjadi sebab menghapus dosa-dosa terhadap Allah, sebab tidak ada balasan yang paling layak bagi seorang yang meraih haji yang mabrur kecuali mendapatkan surga. Lalu kemudian dapat menghilangkan kefakiran, sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya yang artinya ikutilah amalan haji dan umroh, yakni lakukanlah amalan haji lalu kemudian dilanjutkan dengan amalan umroh, karena keduanya itu akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan dan menghapus dosa-dosa sebagaimana bara api menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak, dan tidak ada balasan atau pahala bagi haji yang mabrur kecuali jannah atau surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan An-Nasa'i. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad menggambarkan bahwa Allah itu dapat dengan mudah merubah nasib suatu kaum apabila mereka menginginkan dan berusaha mewujudkannya, sama seperti usaha saat hendak pergi haji. Lalu kemudian hikmah selanjutnya adalah mendapat pahala yang besar. Akan ada pahala yang besar bagi orang yang menjalankan seluruh amalan ibadah haji dengan baik. Bahkan hal ini akan terasa hingga orang tersebut pulang ke negara asalnya, dan hal ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang terakhir, yakni menguatkan iman. Ibadah haji ini tentunya akan bisa menjadi alasan dan menjadi pendorong untuk lebih menguatkan iman bagi orang-orang yang beriman, sebab dalam ibadah haji terdapat peristiwa-peristiwa yang membuktikan kebenaran dari Al-Quran. Contohnya saja, ibadah haji secara tidak langsung mengumpulkan umat muslim dari seluruh dunia. Tentu seluruhnya itu berasal dari berbagai suku bangsa, warna kulit, dan bahasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Dari itulah yang hikmah-hikmah yang dapat didapatkan dari mengerjakan haji. Tentunya banyaklah lagi hikmah-hikmah yang bisa didapatkan, namun dari keterbatasan kami mendapatkan referensi atau sedikitnya pengetahuan kami, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.